Bayangkan sebuah pertandingan yang penuh drama, gol-gol kontroversial, dan ribuan penggemar yang naik pitam. Kemenangan yang seharusnya jadi kebanggaan justru berujung pada tuduhan kecurangan dari fans lawan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kemenangan Persib atas Manila Digar di SCL2? Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu semua detail panasnya di video kami. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like, tinggalkan komentar pendapatmu, dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar mereka juga tahu berita heboh ini. Tonton videonya sekarang juga untuk melihat bukti-bukti, analisis, dan reaksi lengkap dari kedua belah pihak. Pertandingan bersejarah yang seharusnya menjadi perayaan sepak bola Asia justru berujung pada gejolak emosi dan kontroversi. Di satu sisi, Persib Bandung, tim kebanggaan Indonesia, merayakan kemenangan krusial di ajang AAC Champions League 2 atau ACL2. Di sisi lain, para penggemar Manila Digar, klub asal Filipina, merasa kemenangan tersebut direnggut dari tangan mereka. Kisah ini bermula dari pertandingan yang penuh tensi, di mana setiap momen di lapangan menjadi bahan perdebatan. Pertandingan tersebut, yang digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila pada tanggal 19 September 2025, merupakan laga krusial di babak kualifikasi ACL2. Kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar untuk melaju ke babak selanjutnya tampil dengan kekuatan penuh. Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi sejak peluit awang dibunyikan. Persib yang datang dengan dukungan besar dari para bobotoh yang hadir langsung maupun menyaksikan dari layar kaca bermain agresif. Namun, Manila Digar dengan dukungan penuh dari publik tuan rumah tidak gentar dan memberikan perlawanan sengit. Gol pertama Persib di menit ke-25 yang dicetak oleh penyerang asing mereka menjadi pemicu awal ketegangan. Gol tersebut lahir dari skema serangan balik cepat, namun para pemain Manila Digar dan sebagian besar penonton di stadion merasa ada pelanggaran yang terjadi pada prosesnya. Mereka menuding bahwa ada dorongan terhadap bek Manila Digar sebelum bola berhasil dikonversi menjadi gol. Protes keras langsung dilancarkan oleh para pemain Manila Digar di lapangan, namun wasit bergeming dan tetap mengesahkan gol tersebut. Kejadian ini seperti memantik api di dalam sekam, yang kemudian akan membakar emosi para penggemar. Setelah gol tersebut, suasana pertandingan menjadi semakin panas. Pelanggaran-pelanggaran kecil mulai sering terjadi dan keputusan wasit kembali menjadi sorotan. Meskipun demikian, Persib berhasil menambah keunggulan di babak kedua melalui skema bola mati yang dieksekusi dengan sempurna. Gol kedua ini semakin memenamkan harapan Manila Digar, namun semangat juang mereka tidak padam. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir pertandingan, membuat skor menjadi 2-1. Namun gol balasan ini tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari kekalahan. Peluit panjang dibunyikan, menandai kemenangan Persib Bandung. Sontak para pemain dan ofisial Persib merayakan kemenangan yang mereka anggap sebagai hasil kerja keras. Namun di sisi lain, kekecewaan mendalam menyelimuti skuad Manila Digar dan para penggemarnya. Kekalahan ini terasa pahit, bukan hanya karena hasil akhir, tetapi juga karena perasaan dicurangi yang sangat kuat. Kekalahan ini segera memicu protes massal dari para penggemar Manila Digar. Protes tersebut tidak hanya terbatas pada area stadion, melainkan langsung menyebar ke dunia maya. Media sosial menjadi medan pertempuran baru. Akun resmi AFC, akun Persib Bandung, dan berbagai media olahraga di Asia diserbu dengan komentar-komentar bernada protes. Mereka menggunakan berbagai platform, mulai dari Twitter, sekarang X, Instagram, hingga Facebook untuk menyuarakan kekecewaan mereka. Para penggemar Manila Digar mulai mengunggah video-video cuplikan pertandingan, foto-foto yang dianggap sebagai bukti kecurangan, dan analisis mereka sendiri. Mereka membentuk sebuah narasi yang kuat, bahwa tim kesayangan mereka telah menjadi korban dari keputusan wasit yang tidak adil. Tagar-tagar seperti hashtag Justice for Manila Digar, hashtag ACL2 kontroversi, dan hashtag wasit curang menjadi viral di Filipina dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik, terutama di kalangan penggemar olahraga. Kekalahan yang seharusnya hanya menjadi bagian dari dinamika permainan, berubah menjadi isu besar yang menarik perhatian internasional. Protes ini bukan hanya tentang kekalahan, tetapi juga tentang rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para supporter. Mereka merasa bahwa kemenangan Persib bukanlah kemenangan yang murni, melainkan kemenangan yang diwarnai oleh intervensi wasit yang meragukan. Babak baru dari kontroversi ini pun dimulai, dengan para penggemar Manila Digar yang bertekad untuk mencari keadilan bagi tim kesayangan mereka. Protes yang dilancarkan oleh penggemar Manila Digar bukanlah protes tanpa dasar. Mereka membangun argumen yang sistematis dan terstruktur yang berpusat pada beberapa poin krusial yang dianggap sebagai biang kerok kekalahan tim kesayangan mereka. Poin-poin utama ini menjadi bahan bakar utama yang terus memanaskan isu di media sosial dan menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola. 1. Tuduhan kecurangan pada keputusan wasit. Poin pertama dan yang paling utama dari protes ini adalah tuduhan kecurangan yang ditujukan langsung kepada wasit yang memimpin pertandingan.
Para penggemar Manila Diger menuding bahwa wasit yang berasal dari salah satu negara di Asia Timur membuat serangkaian keputusan yang secara konsisten merugikan tim tuan rumah. Mereka merasa wasit cenderung membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Persib, namun sangat ketat dalam memberikan hukuman kepada pemain Manila Diger. Misalnya, pada babak pertama, ada satu insiden di mana pemain Manila Diger dijatuhkan di dalam kotak penalti. Para pemain dan penggemar yakin itu adalah pelanggaran, namun wasit tidak menganggapnya sebagai penalti. Sebaliknya, beberapa menit kemudian, wasit justru memberikan tendangan bebas kepada Persib di area berbahaya, meskipun pelanggaran yang terjadi terlihat sangat ringan. Ketidakkonsistenan ini menurut mereka menunjukkan adanya keberpihakan wasit yang nyata. 2. Gol kontroversial yang dinilai tidak sah. Poin kedua yang menjadi sorotan adalah gol pertama Persib yang dicetak di babak pertama. Gol tersebut, yang menjadi gol pembuka dan sangat mempengaruhi jalannya pertandingan, dianggap tidak sah oleh penggemar Manila Diger. Mereka mengklaim bahwa sebelum gol tercipta, ada dorongan yang jelas dari penyerang Persib terhadap bek Manila Diger. Dorongan tersebut membuat bek kehilangan keseimbangan dan gagal menghalau bola yang kemudian berhasil dimanfaatkan oleh penyerang Persib. Video-video yang beredar di media sosial menunjukkan momen tersebut dari berbagai sudut. Meskipun sulit untuk memastikan secara pasti tanpa teknologi VAR, Video Assistant Referee, rekaman-rekaman tersebut cukup meyakinkan bagi para penggemar Manila Diger. Mereka merasa bahwa jika wasit lebih jeli dan adil, gol tersebut seharusnya dianulir. Keputusan wasit untuk tetap mengesahkan gol itu dianggap sebagai bukti pertama dari kecurangan yang disengaja. 3. Insiden di lapangan yang merugikan Manila Diger. Selain 2 poin utama di atas, para penggemar juga menyoroti beberapa insiden lain di lapangan yang mereka anggap merugikan Manila Diger. Misalnya keputusan wasit untuk tidak memberikan kartu kuning kepada beberapa pemain Persib yang melakukan pelanggaran keras. Sebaliknya, wasit dengan mudah mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Manila Diger yang melakukan pelanggaran serupa. Ketidakadilan dalam pemberian kartu ini menurut mereka mempengaruhi mentalitas para pemain Manila Diger. Mereka menjadi ragu-ragu untuk bermain agresif karena takut mendapat hukuman. Kondisi ini membuat Persib lebih leluasa dalam menyerang dan mendominasi jalannya pertandingan. Para penggemar percaya bahwa jika wasit memimpin pertandingan dengan lebih adil, peluang Manila Diger untuk memenangkan pertandingan akan jauh lebih besar. Protes ini bukan hanya sekedar keluhan, tetapi merupakan ekspresi kekecewaan yang mendalam. Mereka merasa bahwa tim kesayangan mereka telah dirampok kemenangannya. Poin-poin protes ini menjadi fondasi bagi kampanye media sosial yang masif, yang menuntut adanya penyelidikan lebih lanjut dari AFC. Mereka ingin memastikan bahwa ke depannya, tidak ada lagi tim yang menjadi korban dari keputusan wasit yang kontroversial. Protes yang dilancarkan oleh penggemar Manila Diger bukanlah protes tanpa dasar. Sebaliknya mereka secara sistematis mengumpulkan dan menyebarkan apa yang mereka yakini sebagai bukti-bukti kuat yang mendukung tuduhan kecurangan. Di era digital ini, media sosial menjadi wadah utama untuk menyajikan bukti-bukti tersebut kepada publik. Mereka menggunakan setiap platform yang tersedia, dari Twitter, sekarang X, Instagram, hingga Facebook untuk membangun narasi dan meyakinkan. Mereka mengunggah video-video kolase pertandingan dan tangkapan layar yang mereka anggap sebagai bukti kecurangan dan analisis mereka sendiri. 1. Pengumpulan klip video dan tangkapan layar. Poin pertama yang paling utama dari bukti yang disajikan adalah klip video dari pertandingan. Penggemar Manila Diger yang secara cermat menonton setiap detik pertandingan berhasil merekam dan mengunggah momen-momen krusial yang dianggap sebagai kecurangan. Salah satu klip yang paling viral adalah cuplikan dari gol pertama Persib. Dalam klip tersebut yang diunggah dari berbagai sudut, terlihat seorang pemain Persib melakukan dorongan ringan pada bek Manila Diger. Meskipun dorongan tersebut mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, para penggemar Manila Diger berpendapat bahwa itu sudah cukup untuk mengganggu keseimbangan bek, yang pada akhirnya gagal menghalau bola. Klip ini disebarluaskan dengan narasi yang menekankan bagaimana dorongan halus itu mengubah jalannya pertandingan. Selain gol kontroversial, mereka juga mengumpulkan klip-klip lain yang menunjukkan inkonsistensi keputusan wasit. Misalnya ada klip yang memperlihatkan pelanggaran keras dari pemain Persib yang hanya diganjar teguran, sementara pelanggaran serupa dari pemain Manila Diger langsung berbuah kartu kuning. Ketidakadilan dalam pemberian kartu ini menurut mereka mempengaruhi mentalitas para pemain Manila Diger. Mereka menjadi ragu-ragu untuk bermain agresif karena takut mendapat hukuman. Kondisi ini membuat Persib lebih leluasa dalam menyerang dan mendominasi jalannya pertandingan. Para penggemar percaya bahwa jika wasit memimpin pertandingan dengan lebih adil, peluang Manila Diger untuk memenangkan pertandingan akan jauh lebih besar. 2. Analisis penggemar yang mendalam. Bukti visual tidak berdiri sendiri. Para penggemar Manila Diger juga menyajikan analisis mendalam yang mendukung klaim mereka. Di forum-forum online dan grup media sosial, mereka berdiskusi dan mengupas tuntas setiap keputusan wasit. Mereka menggunakan istilah-istilah teknis dalam sepak bola seperti foul play, advantage rule, dan consistent decision making untuk memperkuat argumen mereka. Salah satu analisis yang paling sering diangkat adalah perihal aturan handball. Ada satu momen di mana bola menyentuh tangan pemain Persib di area kotak penalti. Meskipun wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, para penggemar Manila Diger yakin itu adalah penalti yang jelas. Mereka bahkan menyertakan kutipan dari aturan handball FIFA untuk menunjukkan bahwa insiden tersebut seharusnya berbuah penalti bagi Manila Diger.
Analisis semacam ini menunjukkan bahwa protes mereka bukan hanya sekedar emosi, tetapi juga didasari oleh pemahaman yang cukup baik tentang aturan permainan. 3. Kampanye media sosial dan penggunaan tagar. Untuk memastikan suara mereka didengar, para penggemar Manila Digger melancarkan kampanye media sosial yang terkoordinasi. Mereka menggunakan tagar-tagar spesifik seperti hashtag Justice for Manila Digger, hashtag ACL2Kontroversi, dan hashtag Wasit Curang untuk mengkonsolidasikan semua konten terkait protes mereka. Tagar-tagar ini dengan cepat menjadi viral di Filipina dan menarik perhatian media-media di Asia Tenggara. Mereka juga secara aktif menandai akun-akun resmi AFC, FIFA, dan berbagai media olahraga internasional. Tujuannya jelas, mereka ingin otoritas tertinggi sepak bola mendengar keluhan mereka dan melakukan investigasi. Unggahan-unggahan mereka tidak hanya berisi keluhan, tetapi juga seruan untuk keadilan dan sportivitas. Mereka berargumen bahwa jika kecurangan semacam ini dibiarkan, maka integritas sepak bola akan runtuh. 4. Mengubah persepsi publik. Melalui penyebaran bukti dan argumen yang terstruktur, para penggemar Manila Digger berhasil mengubah persepsi publik, at least di Filipina. Awalnya kekalahan mungkin dianggap biasa, namun dengan adanya bukti-bukti yang disajikan, banyak pihak termasuk jurnalis dan pengamat olahraga lokal mulai mempertimbangkan klaim mereka. Protes ini bukan lagi sekedar suara minoritas, melainkan sebuah gerakan yang didukung oleh komunitas penggemar yang besar dan solid. Mereka berhasil menempatkan isu ini di panggung nasional, memaksa klub dan otoritas sepak bola untuk memberikan tanggapan. Hebohnya protes dari fans Manila Digger tidak luput dari perhatian publik Indonesia, terutama para penggemar Persib Bandung atau yang dikenal dengan sebutan Bobotoh. Reaksi mereka terhadap tuduhan tersebut sangat beragam, mulai dari pembelaan Haras, penolakan tuduhan, hingga Jika pertandingan di lapangan adalah medan pertempuran fisik, maka media sosial adalah medan pertempuran verbal yang tak kalah sengitnya. Protes fans Manila Digger menjadi studi kasus menarik tentang bagaimana kekuatan kolektif di dunia maya dapat membentuk narasi, menciptakan polarisasi, dan bahkan memaksa otoritas sepak bola untuk mengambil tindakan. 1. Tagar viral dan gerakan digital. Protes ini dimulai dan menyebar dengan sangat cepat melalui penggunaan tagar atau hashtag yang terorganisir. Tagar Justice for Manila Digger menjadi trending topik di Filipina dalam hitungan jam setelah pertandingan berakhir. Tagar ini kemudian menyebar ke negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara, dan menarik perhatian media regional. Para penggemar menggunakan tagar ini untuk menyuarakan kekecewaan mereka, mengunggah bukti-bukti video, dan membagikan analisis pertandingan. Tagar-tagar lain seperti ACL2 Scandal dan Wasit Curang juga digunakan untuk memperluas jangkauan protes. Gerakan digital ini tidak hanya sekedar mengeluh, tetapi juga bertujuan untuk membangun solidaritas di antara para penggemar yang merasa senasib. Mereka menciptakan meme, infografis, dan video pendek yang secara satir menggambarkan ketidakadilan yang mereka rasakan. 2. Perang komentar dan polarisasi fans. Protes ini memicu perang komentar yang intens antara fans Manila Digger dan Bobotoh Persib. Kolom komentar di setiap unggahan terkait pertandingan di akun-akun resmi AFC, Persib, dan media-media olahraga menjadi arena perdebatan. Fans Manila Digger menuduh Persib menang karena bantuan wasit, sementara Bobotoh membela timnya dengan argumen bahwa kemenangan itu sah dan layak. Perang komentar ini menciptakan polarisasi yang tajam. Saling ejek, serangan personal dan argumen yang tidak berdasar seringkali mewarnai perdebatan. Hal ini menunjukkan sisi gelap dari media sosial, di mana diskusi yang seharusnya sehat berubah menjadi ajang adu emosi. Dampak dari polarisasi ini meluas, bahkan membuat beberapa media lokal di kedua negara saling menuduh, memperkeruh suasana, dan memperpanjang konflik. 3. Penyebaran berita dan opini publik. Media sosial memainkan peran krusial dalam menyebarkan berita tentang protes ini. Berbagai media olahraga, baik di Indonesia maupun Filipina, mengangkat isu ini setelah melihat tagar-tagar yang viral. Mereka membuat laporan yang merangkum poin-poin protes dari fans Manila Digger dan tanggapan dari Bobotoh. Namun tidak semua media menyajikan berita secara netral. Beberapa media di Filipina cenderung mengadopsi narasi dicurangi, sementara media di Indonesia lebih fokus pada pembelaan Persib. Perbedaan sudut pandang ini semakin memperkuat keyakinan masing-masing penggemar. Media sosial menjadi mesin amplifikasi
yang memperbesar isu ini dan membuatnya menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Mengubah arah komunikasi klub dan otoritas. Salah satu dampak terbesar dari protes di media sosial adalah bagaimana hal itu memaksa klub dan otoritas sepak bola untuk mengubah cara mereka berkomunikasi. Alih-alih menunggu isu mereda, mereka harus secara proaktif memberikan tanggapan. Protes ini membuktikan bahwa kekuatan penggemar di media sosial bisa menjadi tekanan yang signifikan, yang tidak bisa dianggap remeh. Klub dan otoritas harus belajar untuk lebih transparan dan cepat tanggap dalam menanggapi keluhan-keluhan semacam ini. Protes fans Manila Tiger adalah cerminan dari era digital, di mana setiap individu memiliki platform untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini mengubah lanskap interaksi antara penggemar, klub, dan otoritas dan menunjukkan betapa pentingnya manajemen komunikasi di era modern. Kontroversi yang melibatkan kemenangan Persib Bandung atas Manila Tiger di ACL II tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan supporter kedua tim, tetapi juga menarik perhatian para pengamat sepak bola. Mereka mencoba menganalisis situasi ini dari sudut pandang yang lebih netral, jauh dari emosi yang meluap-luap. Analisis mereka menjadi sangat penting untuk memberikan perspektif yang lebih objektif dan menjawab pertanyaan mendasar. Apakah protes ini memiliki dasar yang kuat atau hanya ekspresi kekecewaan semata? 1. Sudut pandang netral dari para pengamat dan jurnalis olahraga. Para pengamat dan jurnalis olahraga dari berbagai media, baik di Indonesia, Filipina maupun regional, mengambil peran sebagai mediator informasi yang mencoba menyeimbangkan narasi. Mereka tidak langsung memihak salah satu tim, melainkan berfokus pada fakta di lapangan dan aturan permainan. Dalam acara-acara talk show olahraga, kolom-kolom opini dan podcast, mereka mengupas tuntas setiap insiden yang menjadi sorotan. Salah satu jurnalis olahraga senior dari Filipina, Antonio Reyes misalnya, mengakui bahwa kekalahan Manila Tiger memang terasa pahit, terutama dengan adanya beberapa keputusan wasit yang meragukan. Namun ia juga mengingatkan bahwa sepak bola adalah permainan yang penuh dengan ketidakpastian. Wasit adalah manusia. Mereka bisa membuat kesalahan. Pertanyaannya adalah, apakah kesalahan itu disengaja atau tidak? Tanpa bukti yang kuat tentang niat buruk, sulit untuk menuduh wasit melakukan kecurangan, ujarnya dalam sebuah wawancara. Sementara itu di Indonesia, pengamat sepak bola Budi Santoso memberikan perspektif serupa. Ia menekankan pentingnya melihat keseluruhan jalannya pertandingan, bukan hanya pada satu atau dua insiden kontroversial. Persib memang tampil lebih dominan. Mereka menciptakan lebih banyak peluang dan berhasil mengkonversi peluang tersebut menjadi gol. Gol pertama memang bisa diperdebatkan, tapi gol kedua mereka sangat sah. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah Manila Tiger bermain cukup baik untuk layak memenangkan pertandingan? Tuturnya, 2. Kajian teknis terhadap keputusan wasit dan momen-momen krusial. Para pengamat juga melakukan kajian teknis yang mendalam terhadap video pertandingan. Mereka menggunakan software analisis video untuk memperlambat rekaman dan melihat setiap detail dari insiden yang dipermasalahkan. Terkait gol pertama Persib, beberapa pengamat berpendapat bahwa dorongan yang terjadi memang sangat minim dan seringkali dibiarkan dalam permainan. Wasit cenderung membiarkan kontak tubuh selama masih dalam batas-batas yang wajar. Mereka berpendapat bahwa jika wasit meniup peluit untuk setiap dorongan kecil, maka pertandingan akan sering terhenti dan kehilangan alirannya. Namun tidak semua pengamat sependapat. Ada juga yang berpendapat bahwa sekecil apapun dorongan tersebut, jika itu mempengaruhi kemampuan pemain untuk menguasai bola, maka itu adalah pelanggaran. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bahwa aturan sepak bola tidak selalu hitam dan putih, dan seringkali bergantung pada sudut pandang wasit. Selain itu, para pengamat juga menyoroti insiden-insiden lain seperti pemberian kartu kuning yang dianggap tidak konsisten. Mereka membandingkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kedua tim dan melihat apakah hukuman yang diberikan wasit setara. Kesimpulan dari kajian ini bervariasi. Ada yang menganggap wasit memang tidak konsisten, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ketidakkonsistenan itu tidak sampai pada tahap kecurangan yang disengaja. Kesimpulan pengamat, kecewa atau fakta? Secara umum kesimpulan dari para pengamat cenderung berada di tengah-tengah.
Mereka mengakui bahwa ada dasar bagi kekecewaan penggemar Manila Digger. Beberapa keputusan wasit memang bisa diperdebatkan dan mungkin tidak ideal. Namun mereka juga berpendapat bahwa tuduhan kecurangan yang disengaja mungkin terlalu berlebihan. Sebagian besar pengamat menyimpulkan bahwa kekalahan Manila Digger lebih disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor. Performa yang kurang maksimal dari tim itu sendiri, kesalahan wasit yang memang wajar terjadi dalam pertandingan, dan efektivitas serangan dari Persib. Protes yang terjadi menurut mereka adalah ekspresi yang wajar dari kekecewaan mendalam, terutama ketika sebuah tim merasa dirugikan oleh keputusan di lapangan. Namun, mengubah hasil pertandingan adalah hal yang hampir mustahil, terutama tanpa bukti kuat yang menunjukkan adanya konspirasi atau kecurangan yang terorganisir. Kontroversi yang antara Persib Bandung dengan Manila Digger bukanlah hanya isu yang berdiri sendiri. Untuk memahami lebih dalam, penting untuk melihat latar belakang hubungan antara kedua tim serta konteks turnamen yang melatarinya. Apakah ada riwayat pertemuan sebelumnya? Bagaimana sejarah dan ambisi kedua tim di panggung sepak bola Asia? 1. Latar belakang hubungan kedua tim. Sebelum pertandingan di ACL2 ini, Persib Bandung dan Manila Digger bisa dibilang tidak memiliki sejarah pertemuan yang signifikan. Persib adalah salah satu klub raksasa di Indonesia dengan sejarah panjang dan basis penggemar yang sangat besar. Mereka adalah tim yang sudah memiliki pengalaman di kompetisi level Asia, meskipun belum pernah mencapai prestasi tertinggi. Di sisi lain, Manila Digger adalah klub yang relatif lebih baru di kancah sepak bola Asia. Mereka sedang dalam proses membangun nama dan reputasi di tingkat regional. Kualifikasi ACL2 menjadi panggung besar bagi mereka untuk menunjukkan bahwa sepak bola Filipina juga patut diperhitungkan. Bagi mereka, setiap pertandingan di turnamen ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan diri. Dengan demikian, tidak ada rivalitas historis yang mendasari pertandingan ini. Pertandingan ini murni merupakan pertemuan antara dua tim yang memiliki ambisi serupa. Namun, insiden kontroversial ini berpotensi menjadi cikal bakal dari sebuah rivalitas yang panas. Kekalahan yang terasa tidak adil bisa menjadi ingatan pahit yang akan terus menghantui dan memicu emosi di pertemuan-pertemuan mendatang. 2. Konteks pentingnya kemenangan di ACL2. Konteks turnamen ACL